sebentar ini. Ya, sudah. Ya. Jadi nanti kita coba akan belajar mengenai EKG, tapi mungkin ini suatu ya ini slide yang lama, tapi mudah-mudahan sambil diperbaiki. Ya, sudah 95 orang. Ya, okay. Ya, ini sudah kelihatan gambarnya? Sudah, dokter. Ya, jadi kita mulai saja sesuai dengan janji yang kemarin. Jadi yang pertama itu adalah bahwa kita itu harus bisa melakukan pemeriksaan EKG. Jadi EKG itu pada dasarnya yang kita lakukan itu kan kita memasang pada 12 lead, ya. 12 lead itu ada yang lead di ekstremitas, ya. Jadi nanti yang dipasang di ekstremitas itu ini ya, APR 1, 2, 3 sama APF, ya. Jadi ini mungkin ya, jadi sebagai ilustrasi saja. Nanti yang penting itu kalau APR itu kan gampang, kita memasangnya di lengan kanan, ya. APR di lengan kiri, ya. Kemudian nanti ada yang dipasang di kaki, ya, itu yang APF, ya. Sama yang untuk satu lagi untuk di apa namanya, di ke arah apa namanya, arde, ya. Jadi itu yang penting, saya kira itu tidak sulit karena jadi kalau Mohon maaf, Dok, suaranya kecil sekali. ya, oh suaranya kecil. Iya, Dok. Oke lah. Ya, kalau segini Masih cukup kecil, Dok. kurang besar ya. Iya, Dok. Nah, mungkin sudah cukup terdengar. Terdengar cukup. Padahal sudah paling besar ini. Atau mungkin saya lebih dekat aja. Begini terdengar dengan baik. Halo. Sudah, dokter. Dok. Sudah ya? Sudah, Dok. Sudah, Dok.
Ya, mudah-mudahan sudah bisa terdengar. Jadi yang berikutnya tadi yang untuk sadapan ekstremitas ya, kemudian yang agak rumit karena ini pada awalnya perlu sering berlatih, kita pada awalnya kita harus sering-sering melakukan supaya kita bisa mendapatkan tempat pemasangan kaki itu dengan enak. Yang pertama itu sadapan dada ini atau precordial lead ini yang harus menjadi precordial lead. Ya, itu P1 ya. Kita lihat ini di sini, kita lihat P1 itu ini setelah interkostal 1, 2, 3, 4. Dia ada di setelah interkostal keempat ada ini ternalis kanan. Ya, kanan. Kemudian kita lihat berikutnya ketika kita memasang P2, jadi penguasaan tempat kita ya, jadi untuk melakukan apa namanya pemasangan ini. Berikutnya yang V2. V2 itu adalah daerah di seberang dari V1 ya. Jadi ini setelah interkostal ke 4 ada linea, kita lihat linea sternalis kiri. Kemudian kita sesudah itu kita langsung saja ke 4 dulu. Ya, ke 4 dulu. Yang V3 ini kita abaikan. Yang V4 ini kita lihat dia kira-kira itu linea mid clavicula, kira-kira ya. Di pertengahan clavicula kiri ya. Pada interkosta ke, kalau ini keempat berarti ini kelima, interkostal kelima. Jadi ini sudah dipasang, kalau sudah dipasang 4, baru 3 ini dipasang kira-kira antara V4 dengan V2. Jadi dia di pertengahannya. Kemudian yang berikutnya kita untuk V5 sama V6 kita memasang secara datar ya, pada bidang horizontal datar ya, hanya berbeda tempatnya. Ini kita lihat garis acunya adalah linea axillaris anterior. Linea axillaris anterior ya. Artinya itu di sebelah lateralnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini mungkin kalau saya mengatakan mungkin di belakangnya, yang V6 ini di belakangnya dia dengan ketinggian sama tetapi pada linea aksilaris yang media, yang tengah. Sudah mulai bisa membayangkan? Halo? Iya, Dok. Bisa ya, Dok. Bisa ya, bisa bayangkan aja. Jadi biasanya di dalam melakukan kita pasang dulu P1, P2 kan gampang karena dia di seberangnya, kemudian P4 acuannya itu adalah linea mid clavikuler ya, selaiganya yang kelima. Kemudian pasang balik yang ketiga ya, di antara P2 dan P4, kemudian kita memasang yang P5 dan P6 pada daerah yang sejajar secara horizontal, tetapi dengan acuan ini linea axillaris anterior, sedangkan yang V6 adalah linea axillaris media. Oke, kalau sudah itu kemudian kita coba kembali ke, kalau sudah gitu biasanya kita tinggal menghidupkan mesinnya, nanti sampai dia akan mencetak dengan sendirinya. Ya, kemudian kita
kita coba untuk mengenali EKG yang normal. Ya, EKG yang normal, ini kita bisa lihat bahwa di sini kita melihat yang pertama itu kemarin sudah disinggung sedikit-sedikit, ya, ada gelombang P. Kemudian ini antara munculnya gelombang P sampai nanti akan munculnya GRS ini sering disebut sebagai interval PR, ya. Kemudian yang berikutnya ya, ada segmen ST, kemudian gelombang T. Jadi sangat perlu bagi kita untuk selalu mengenali gelombang yang normal. Ya, jadi biasanya kalau kita belajar misalnya mengikuti kursus atau belajar di jenjang pendidikan yang lanjut, ya, itu sehari-hari pekerjaan kita itu adalah membaca EKG. Jadi EKG itu berhari-hari, mungkin sehari bisa 30, kadang-kadang bisa 50, kadang 60, setiap hari, sampai mata kita itu betul-betul bisa mengenali secara sepintas bahwa EKG itu normal. Yang nomor satu normal, selalu begitu. Ketika kita belajar pemeriksaan fisik, ketika kita belajar fisiologi, anatomi, itu kan kita mempelajari sesuatu yang normal. Baru berikutnya kalau sudah hafal betul, bisa betul, mahir, kita baru mempelajari yang dengan kelainan-kelainan. Jadi kembali lagi, ya, ini gelombang P, ya. Apa artinya? Ini adalah adanya depolarisasi dari atrial atau kontraksi atrium, ya. GRS itu adalah depolarisasi atau kontraksinya ventrikel atau yang sering kita sebut sebagai sistolik, ya. Kemudian ketika sudah mulai repolarisasi, terbentuk segmen ST dan gelombang T. Ini adalah apa namanya, perjalanan arus listrik direkam di dalam EKG. Jadi kita selalu akan begitu. Ada P, RS, ST, T, ya, dan yang lain-lainnya. Ini ada interval PR, ya, interval PR, kemudian ada interval IT, ya, jadi interval PR tadi, ya, saya maksudnya di sini, ini sampai sini, ini dilanjutkan IT. Semua ada maksudnya, tetapi pada kesempatan ini karena kita akan perlu waktu yang cukup, ya, artinya perlu waktu, hanya disediakan 2 kali 200, kita cermati ini saja dulu, selalu begitu. P, kemudian PR, GRS, ST, T, begitu, ya. Di satu sisi ada yang disebut sebagai interval gitu. Ya, ini adalah bayangan EKG normal. Jadi kalau kita nanti akan membaca EKG, kalau kita membacanya akan ketemu normal, ya begini, P, GRS, ST, T, kadang-kadang ada U kecil, ya. Tapi sering kali begini nanti ketemu PR atau gelombang P, PR interval, GRS, ST, kemudian gelombang T, begitu. Yang sering atau lazim disebut-sebut yang di sini. Jadi yang P, kemudian I, GRS, dan T ini yang sangat lazim. Oke, kemudian berikutnya ini adalah pengertiannya saja, ya, bahwa elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Sedangkan kalau elektrokardiogramnya adalah grafiknya yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Jadi
ini adalah beberapa fungsi, ya, fungsi dari EKG, ya, fungsi EKG. Jadi EKG itu bisa membantu kita untuk membuat atau menyusun suatu diagnostik bagi beberapa kelainan jantung. Ya. Saya menyebut yang paling sering atau paling sangat bermanfaat itu dia akan sangat bermanfaat kalau ada aritmia jantung ini. Jadi kalau ada aritmia jantung ini dia sangat bermanfaat. Jadi aritmia jantung sangat mudah dikenali dari bacaan EKG. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengenali adanya iskemik atau infark miokard. Jadi pasien-pasien yang dengan serangan jantung itu kita akan sangat terbantu dengan rekaman jantung ini. Ya, karena baik gambaran iskemik maupun gambaran infark itu memberi gambaran yang jelas. Ya, EKG itu bisa memberikan informasi yang jelas bagi kita untuk membuat diagnosisnya. Kemudian yang lain ya, misalnya hipertrofi atrium, hipertrofi ventricle ini juga sesuatu yang bisa kita dapatkan informasinya dari pemeriksaan EKG. Termasuk yang lain-lain, misalnya gangguan karena obat-obatan, ya, kemudian gangguan keseimbangan elektrolit, misalnya hiperkalemi, hipokalemi, itu kadang-kadang kita bisa melihat atau sering kita bisa mengkonfirmasi ya, antara pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kimianya dengan pemeriksaan EKG atau yang lain-lain. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sekarang, sampai sini? Ada yang ingin tanya? Boleh? Masih bisa didengar? Bisa, Dok. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan aja kalau gitu. Maaf Dok, suaranya kurang keras. Keras lagi. Iya, mungkin saya kurang keras. Kalau segini cukup keras? Halo? Sudah, Dok. Sudah ya? Iya, coba saya coba untuk perkeras. Ini adalah gambar anatomi jantung. Oke, sebenarnya saya yakin kalian sudah mempelajarinya. Ya, ini kalau yang kemarin saya hanya membuat dari skema-skemanya, kita bisa lihat ini ya sambil mengingat, enggak apa-apa. Ini adalah vena cava superior, ya. Dia akan masuk ke dalam atrium kanan melewati katup trikuspid, ini gambarannya, ya. Kemudian masuk ke ventrikel kanan. Ya, jadi nanti dari ventrikel kanan ini akan dipompa ke arteri pulmonalis, ya. Kemudian dari arteri pulmonalis ini nanti akan masuk ke paru-paru. Kemudian dia akan kembali ya dari paru-paru, dia lewat vena pulmonalis, dia masuk ke atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri dia akan melewati katup mitral yang kemarin kita bahas, ya, ke ventrikel kiri. Kemudian melalui ventrikel kiri kita bisa melihat ini katup trikuspid miliknya aorta, ya, yang kalau dipompakan darah akan mengalir ke sana, terutama ke seluruh tubuh. Ya, ini lihat ini lengkung aorta, dan kita harus melihat ini, ya, ini yang sangat penting, yang mungkin ya seringkali menyebabkan banyak kematian,
yaitu arteri koroner. Ini kita lihat ada dua pangkal arteri koroner, yang ini kelihatannya yang left koroner, yang ini yang right koroner. Ya nanti akan bercabang-cabang, kalian lihat nanti mungkin ada atau di anatomi kayak ini sudah dipelajari. Oh iya, ini cabang-cabangnya tadi ya. Ini adalah cabang yang kiri tadi ya, ini yang cabang kanan tadi. Ya ini gambaran tadi. Ini mungkin lebih cocok ketika kita membahas terjadinya serangan jantung atau akut miokarditis infark ya, mungkin akan begini, karena ini akan menjadi bahan yang utama mungkin ketika kalian belajar akut miokarditis infark atau AMI atau serangan jantung, kalian akan harus akrab dengan bayangan-bayangan yang menggambarkan bagaimana AMI itu terjadi. Oke, ini kita lanjutkan karena kita EKG. Ya, ini adalah lihat ini bayangan dari simulasi penjalaran impuls jantung ya. Jadi dari SA menuju AV node, kemudian dijalarkan lewat cabang-cabang berkas sampai ke serabut Purkinje, kemudian dia akan mengaktifkan ventricle untuk melakukan pemompaan. Oke, ini mungkin masih ada kaitannya dengan yang kemarin-kemarin. Kita hanya lihat ini ya, mungkin catatan yang seperti yang kemarin, itu SA node dia berdenyut 60-100 kali per menit, AV node kalau memang dia sedang aktif atau mungkin karena suatu sebab SA node terganggu, AV node itu aktif sebanyak 40-60. Oke lah, ini serabut Purkinje antara ada yang menyebutnya 20-40 atau 15-40. Oke lah, intinya lebih lambat lagi. Nah, ini kita mulai ke kertas EKG. Ya, jadi kertas EKG itu kan ada kotak-kotak yang sangat kecil sekali, yang 1 mm. Ya, sering sekali disebut sebagai kotak kecil. 1 mm yang kecil. Kemudian ada garis yang lebih tebal, ya, yang setiap 5 mm. Ini ada yang menyebut sebagai kotak besar, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai kotak sedang lah ya. Karena nanti kalau 5 mm ini menjadi 2,5 cm, itu kita bisa menyebutnya kotak besar. Jadi sekedar kesepakatan kita aja. Ya. Jadi ada kotak kecil, kemudian yang 1 mm ini, kemudian kotak yang terdiri dari 5 mm, ya ini kotak sedang, nanti kotak yang lebih besar itu yang 5 kali 5 mm atau 2,5 cm. Kemudian kalau kita melihat EKG, kotak-kotak itu karena dia kotak itu ada yang horizontal, menunjukkan waktu, di mana waktu 1 mm itu sama dengan 0,04 detik. Kalau 5 mm tinggal kalikan 5, sama dengan 0,20 detik. Kalau 5 kali 5 mm atau 2,5 cm itu berarti ya ini kali 5, 1 detik. Berarti kotak yang besar, ya, kotak yang besar itu berarti ya ini ya. Kotak yang besar, ini kan tadi ini yang kecil sekali 1 mili lah ya. 1 mili ini yang kecil sekali ini. Kalau diperkecil ya ini yang ini diambil dari sini, diambil ke sini. Yang kecil sekali 1 mili. Dia setara dengan 0,04 detik ya. Jadi yang ini setara 0,20 ya. Sebenarnya kalau ada yang 5 kali ini berarti misalnya segini nih, misalnya segini, ini berarti
1 detik. Apakah kalian ada yang memegang kertas EKG atau melihat gambar EKG yang bukan ini ada? Halo? Enggak, Dok. Ada yang memegang? Ada ya? Ada bisa melihat gambar yang 2,5 sentian? Ada? Oke lah. Ya, jadi yang penting begitu. Yang penting pahami saja bahwa 1 detik itu setara dengan 2,5 sentimeter kertas-kertas EKG itu. Itu akan sangat mudah bagi kita untuk nantinya. Ya. Dan kalau kita lihat biasanya kita diberitahu begini ya, bahwa kecepatan EKG ini adalah 25 mm per detik. 25 mm ini kan artinya 2,5 cm per detik. Ya, jadi itu. Sudah paham ini? Halo? Sudah paham ini mengenai atau masih bingung? Mengerti, Dok. Halo? Paham, Dok. Paham, Dok. Paham ya? Insya Allah paham, Dok. Kalau misalnya belum paham, tanya temannya, karena ini sebenarnya sangat gampang, hanya karena kita tidak bertemu ini mungkin jadi sepertinya kok koyo rumit gitu. Oke lah. Ya, ini tadi sudah ya kita. Nah, ini kita bisa lihat itu ya, skematik bagaimana itu atriumnya sudah berdenyut ya, kita lihat di kanan, ini dijalarkan ya, kemudian ya ini ventrikelnya baru berdenyut ya. Ini adalah, kita bisa lihat lagi gambar yang kanan itu ya, itu mulai terbentuk gelombang P, atrium mulai berdenyut ya, kemudian dia sudah lewat AV node, mulai terbentuk, dia sudah lewat IRS ya, berkontraksi, sudah mulai kembali lagi relaksasi. Ya. Jadi ini menunjukkan apa namanya? Pembentukan gelombang-gelombang yang kita sebut tadi. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kita sekarang sudah akan menginterpretasikan. Kita mulai menginterpretasikan EKG ya. Jadi apa saja yang seharusnya kita baca di EKG itu. Jadi yang pertama itu menentukan irama. Ya, yang pertama itu menentukan irama, langkah pertama. Sebelum kita sampai pada nanti kesimpulan ya. Tapi kita nanti tidak akan pelajari ini semua, karena kalau ini semua sangat perlu waktu lama. Yang nomor 1, ingat dulu apa nomor 1? Apa, masih ingat nomor 1? Halo? Irama. Menentukan Dok. Tentukan irama. Iya, tentukan iramanya ya, atau melihat kenormalan ya, kenormalannya saja. Biasanya ini bisa dianggap itu menentukan kenormalan. Kita mencoba untuk memahami EKG yang normal. Ya, jadi ini kriteria irama sinus yang normal. Ya, yang nomor 1 tadi sudah sering-sering kita sebutkan. Gelombang P selalu diikuti oleh IRS. Ya, jadi kita harus melihat ada P dan selalu diikuti oleh IRS, begitulah. Selalu P, IRS itu salah tepatnya. Yang berikutnya heart rate-nya atau sering juga disebut sebagai QRS rate-nya itu
yang diakibatkan oleh aktifnya SA node itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Kadang-kadang ada saja gelombangnya P diikuti QRS, oh ini iramanya sinus ini, tapi kok cepat sekali di atas 100 misalnya, di atas 110 kali misalnya. Kita menyebutnya sebagai sinus takikardi. Atau mungkin dia lambat hanya 52 kali per menit misalnya, kita sebut sebagai sinus bradikardi. Tetapi kita lihat tadi gelombangnya atau gambarannya adalah gelombang P selalu diikuti oleh QRS. P diikuti oleh QRS. Berarti dia iramanya sinus, tetapi rate-nya rendah, misalnya 52, atau rate-nya tinggi, 140 misalnya. Tetapi itu masih sinus. Jadi sinus itu bisa macam-macam. Ada yang sinus yang normal, ada yang tidak normal. Nah, kalau misalnya bradikardi tadi sebenarnya sinus tapi dia lambat, atau takikardi dia sinus tapi dia cepat misalnya. Kemudian ada yang ketiga itu ada yang harus kita lihat yaitu antara R ke R yang berikutnya atau QRS yang satu ke QRS yang lain atau intervalnya itu harus selalu teratur. Ya, jadi R ke R interval itu selalu teratur. Jadi jaraknya selalu sama. Karena ada yang jaraknya tidak sama. Misalnya P diikuti QRS. Selalu terus. Rate-nya juga 80 misalnya. Itu kan normal. Tetapi R-nya ini kok kadang ada yang pendek, kemudian agak pendek, kemudian normal misalnya gitulah ya. Begitu lagi, itu yang disebut sebagai sinus tapi aritmia. Jadi sinus aritmia. Jadi interval R-nya itu misalnya normal, agak pendek, pendek, normal, agak pendek, pendek. Jadi teratur begitu. Itu kadang-kadang karena pengaruh pernafasan seseorang saja. Ya, jadi itu disebut sebagai sinus aritmia. Dia sebenarnya iramanya sinus tapi aritmik, ya tidak teratur. Jadi, nah yang penting lagi ini adalah yang nomor 4. Yang nomor 4 itu gelombang P itu selalu positif di sadapan 2 dan selalu negatif di AVR. Mungkin itu saja. Sebenarnya ada penjelasannya, nanti kalian, saya takut bingung. Ini aja yang gampang dulu. P selalu positif di lead 2 dan dia akan selalu negatif di AVR. Ada yang bertanya dulu mengenai ini yang sederhana ini, karena ini saya kira paling pokok ini. Ada yang mau bertanya? Boleh? Silahkan. Halo, silahkan. Ada yang tanya? Ya, kalau enggak, saya lanjutkan saja. Sudah paham mengenai kriteria irama sinus yang normal ini? Halo? Insya Allah Insya paham. Allah Sudah, Dok. Insya Allah, Dok. Allah paham. Ya, terus kita lanjutkan aja ya. Yang berikutnya ya, itu tadi menentukan iramanya ya, kemudian menentukan laju QRS-nya atau heart rate-nya. Laju QRS itu kan dengan kata lain kita akan melihat heart rate dari nadi ya, heart rate dari nadi. Oke, kita kembali. Mana ya tadi ya? Oh iya, ke kertas lagi ya. Ya, heart rate. Ya. Ini adalah cara kita menghitung heart rate. Nanti adalah ada beberapa. Oke, sebentar saya cari dulu yang
Oh iya, kita mencari heart rate-nya ya. Sekarang heart rate-nya atau frekuensi jantungnya. Oh ini dia. Iya ini. Jadi cara menentukannya ya, kalian bisa dengan menggunakan yang paling teliti itu ya, itu sebenarnya kalau menggunakan kotak-kotak yang kecil ya, kotak yang kecil, ini yang kotak kecil. Jadi kotak yang kecil itu ya, di dalam 1 menit atau di dalam 60 detik itu dia berjumlah 1.500 kotak kecil. Ya, kita bisa menghitung ya, karena dia terdiri dari 5 kali 5 kali 60 ya, 5 itu 5 mili tadi ya, 5 mili dikalikan 5 lagi itu berarti 2,5 iya kan? Ya 5 mili 1 mili dikalikan 5 mili berarti kan setengah senti ya, setengah senti itu yang kotak sedang tadi. Kalau dia dikalikan 5 dia sudah 1 detik ya, 1 detik 2,5 cm. Jadi mungkin kalau di awal kalian paling gampang menghitung angka saja, 1.500 dibagi ya, jumlah kotak kecil antara R ke R. Jadi antara R ke R. Jadi kita coba menghitung gambar yang tadi ya, gambar yang tadi. Ya. Coba kalau kita menghitung ini ya, kalau kita menghitung ini berarti ini ada berapa ini? Mungkin anggap aja ini ya, yang ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anggap kalau ini misalnya 17, berarti kira-kira heart rate EKG ini kira-kira 1.500 dibagi 17. Berarti itu kurang dari 100 ya. Ini kira-kira normal ini. Karena dia mungkin ya 90-an barangkali begitulah ya. Ketemunya 1.500 dibagi 17 ya, mungkin itu tidak sampai 100. Paham kira-kira dengan menghitung dengan cara yang ini? Insya Allah, Dok. Paham ya? Halo? Insya Allah, Dok. Allah paham, Dok. Paham ya? Insya Allah paham, Dok. Kemudian yang agak ini sangat individual. Kalau saya suka menghitung pakai ini. Jadi ini kita menggunakan kotak yang sedang, ya. Atau kalau dia tadi menulisnya kotak besar, tapi saya menyebutnya kotak sedang. Ya. Jadi kita sepakat tadi ya, yang di sini besar kita tulis sebagai sedang. Jadi kita pakai yang 300 saja. Pakai yang 300, nanti dibagi kotak yang sedang. Jadi misalnya tadi yang kita hitung itu kalau 17, itu berarti kira-kira 3,5 atau enggak sampai ya, enggak sampai 3,5 lah ya. 3 lebih sedikit lah. Jadi kira-kira 300 dibagi 3 lebih sedikit tadi. 2 kan enggak sampai separuh ya, enggak sampai separuh. Ya artinya
angkanya akan ketemu sama ya. Tadi kalau 1.500 dibagi 17, ini kira-kira 300 dibagi 3, mungkin 2 atau 4 begitulah ya. Itu akan memberi angka yang sama. Dua cara penghitungan ini, yang A dan yang B ini mensyaratkan bahwa interval atau jarak antara R yang satu ke R yang satunya itu selalu sama. Kalau EKG-nya kita kebetulan ketemu EKG AF, kalian mungkin pernah lihat EKG AF ya. AF mana? Ada enggak ya di sini ya? Tidak ada AF ya. Itu QRS-nya itu munculnya pada jarak yang tidak teratur. Nah, kalau demikian halnya, kalau QRS-nya tidak teratur, kita bisa mengambil EKG sepanjang 6 detik. Atau mungkin kalau misalnya kita ragu-ragu, ambillah 10 detik. Ada yang menyarankan 6, kalau saya bagi yang awal-awal lebih baik 10 detik. Ambil saja 10 detik. Kemudian dihitung QRS-nya. Ya, dihitung QRS-nya ada berapa dalam 10 detik itu. Kalau dalam 10 detik ternyata ketemu 10 QRS misalnya, tinggal kalikan 6 detik. Atau kalau mengikuti ini, ambil saja strip sepanjang 6 detik, kemudian dihitung QRS-nya, kemudian kita kalikan 10. Sehingga setara dengan EKG yang berjalan selama 60 detik. 6 detik ini kita hanya supaya tidak kepanjangan kertasnya, begitulah. Jadi kita ambil 6 detik, hitung QRS-nya, kalikan 10, sudah ketemu. Jadi kira-kira begitu. Iya, paham ini? Paham, Dok. Insya Allah paham, Dok. Insya Allah paham, Dok. Kalau sudah, kita sekarang berikutnya ya. Tadi kita sudah menentukan iramanya. Ya, kemudian sesudah menentukan iramanya, kita itu menentukan heart rate-nya, ya. Kemudian berikutnya kita menentukan aksisnya. Ya, ini karena ini beberapa kita ambil yang penting-penting, yang gampang aja. Kita sekarang coba untuk ini ada contoh ini ya. Ini ada contoh ini ya. Nah ini berapa heart rate-nya ini? Silahkan kalau ada yang menghitung, silahkan jawab. Iya, sudah ketemu? 85 mungkin, Dok. Berapa? 90-an. Berapa heart rate-nya? Berapa, Mbak? 85. 85. Ya. Oke. Menghitung dengan 1.500 apa dengan 300? 300. 300 dibagi berapa? 3,5. Dibagi 3,5. Ya, cocok. Jadi saya suka menghitung ini karena saya menghitungnya melihat kotak-kotak sedangnya itu. Jadi ini kan kita bisa melihat 300 dibagi kotak sedangnya ini kira-kira 3,5 ini. Ya. Jadi kalau kita lihat pakai kertas ini, kita bisa melihat ini enak sekali. Kalau antar heart rate-nya ini, misalnya ini ya, antar heart rate-nya ini misalnya, coba yang pas di garis mana ini? Aduh sayang ya, tidak ada yang pas di garis tebal. Inilah ya, kalau misalnya ini anggap saja kalau ini misalnya ini suatu garis tebal misalnya, kalau dia pas di 3 ini enak sekali. Jadi ini di 3 ini ya. Jadi itu kira-kira kalau ya kalau antara sini sampai sini sebanyak 3 garis ini maka gampang sekali. Itu berarti 300 dibagi 3. Kalau dia
kebetulan seperti misalnya supraventrikuler misalnya, atau ya yang cepat-cepat begitu, kalau dia 2 berarti 300 dibagi 2. Berarti 150 kali per menit. Ya. Kalau kebetulan dia normal, misalnya dari sini ke sana sampai 4 kotak sedang berarti 75 kali. Ya, kalau dia antara ini, ya ini antara, kalau misalnya dari sini ke sini kan 100. Kalau sini ke sana itu antara 100 dengan 75. Tapi dia lebih mendekati 75. Jadi 85 itu betul. Tapi kalau 90 itu mungkin salah. Ya, karena 90 itu lebih mendekati 100. Jadi tadi yang jawab 85 itu betul. Atau misalnya 80 oke juga betul. Karena ini kalau 3 dia 100, kalau 4 dia 75. Tapi kita lihat di sini dia agak lebih mendekati 75. Jadi memperkirakannya begitu. Ya, ada gambar lagi enggak ya yang lain nanti. Oh ya, ini contohnya ya, ini contoh lagi yang lain ya. Kita lihat kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti berapa ini heart rate-nya ini? Heart rate-nya berapa ini kira-kira? Halo, sudah ada yang bisa menghitung? Boleh kalau sudah ketemu. Halo, silahkan. Ada yang sudah ketemu? Berapa ini heart rate-nya gambar EKG ini? Yang tadi ngitung 85 itu harusnya bisa loh. Ini kan sangat gampang ini. Halo, silahkan. 60, Dok. Berapa? Berapa? 60. Nah, ini tunjukkan sama panahnya ini 60 ini. Ya, ini panahnya sorry. Panahnya ini kan menunjukkan angka 60. Ini sebenarnya ini bukan kebetulan. Ini adalah mereka mengajarkan. Ya, jadi kalau jarak antar QRS-nya ini hanya 1 kotak sedang atau hanya 5 mili, artinya kan 1.500 dibagi 5. Kita lihat kalau dia itu QRS-nya dari sini ke sini, berarti itu 300 kali. Kalau QRS ini dari sini, atau R ke R-nya ini dari sini ke sini, berarti dia 150 kali. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau QRS-nya berjarak 3 kotak sedang, berarti berapa ini? Berapa kali per menit? 100. Ya, itu di gambarnya kan sudah ditunjukkan itu ya. Kalau jarak antar R ke R berikutnya dia 4 kali di sini, atau 4 kali kotak sedang, berapa kali frekuensi EKG ini? 75, Dok. 75. 75. 75. Iya, 75. Kalau jaraknya segini, ini berjarak 6 kotak sedang. 5 kotak sedang ya. Berapa ini? 60, Dok. 60. Ini kan ada gambarnya toh, ini 60 ini toh. Ini kotak sedangnya 1, 2, 3, 4, 5. 300 dibagi 5, 60. Mungkin kita bisa ya. Oke, ada yang bingung dengan hitungan ini? Oke, mudah-mudahan tidak bingung ya. Iya, Dok. Ya, oke, sudah ada konfirmatornya ya. Oke, sekarang kita
yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh EKG yang saya bilang tadi, ini AF ini. Kalau segini ini berapa ini heart rate-nya? Ini berapa detik ini? EKG ini rekamannya berapa detik ini? Ini 60 kali. 60 kali, Dok. Ya. Ada yang jawab 60 kali. Gimana kamu menghitungnya ini? Coba kamu terangkan sama temenmu. Gimana kamu menghitungnya? Dek, halo, siapa tadi yang jawab 60? Kamu betul sudah ya. Bagaimana kamu menghitungnya? Jadi ini ada apa? Ini kan gelombangnya irregular, Dok. Jadi kita hitung R irregular. Ya. Kemudian kita hitung R-nya terus kita kalikan 10. Ya, jadi ini yang nomor 1 kamu lihat, ini kan kalau ini kotak sedang, setiap 5 ini jadi 1 ya, jadi 1 kotak besar. Tadi kita kan sepakatannya gitu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak besar atau 6 detik. Ya. Ini EKG yang berjalan selama 6 detik. Padahal kita akan menghitung rate di dalam 1 menit. Ya, jadi nanti QRS yang kita dapatkan di sini kita kalikan 10. Kita mendapatkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 QRS. Jadi kalikan 10. Jadi hitunganmu tadi itu betul. Ya, untuk sekali lagi EKG dengan IRS yang tidak reguler, tidak teratur, beginilah caranya. Oke, jadi kalian kelihatannya sudah lebih paham sekarang dengan apa yang kita hadapi. Ada yang ingin tanya? Boleh, silahkan kalau mau tanya, atau ada yang ingin disampaikan, boleh, silahkan. Enggak ya, cukup untuk menghitung rate-nya ya. Oke, kalau sudah kita coba. Sekarang kita, mohon maaf ini gambarnya saya agak kurang bagus lah. Ya, sekarang kita mencoba berikutnya itu tadi apa? Sesudah menentukan iramanya, menghitung rate-nya, ya, menentukan aksisnya, ya, menentukan aksis QRS. Ya. Jadi menentukan aksis QRS ini nanti kalau kalian belum paham, kalian boleh langsung bertanya, ya. Karena ini sebenarnya tidak sulit, tapi kalau kita belum paham ini memang menjadi agak sulit. Ya. Jadi untuk menentukan aksis itu ada yang disebut atau dikenal menentukan secara sederhana. Artinya sederhana itu ya sangat mudah, sederhana. Tapi dia kurang presisi, kurang tepat, kurang akurat. Nanti mudah-mudahan dalam 10 menit ke depan kita atau seperempat jam kita bisa memahami yang pertama itu yang sederhana dulu, yang berikutnya mungkin yang lebih presisi. Ya. Yang pertama yang sederhana. Kita bisa melihat suatu EKG dulu ya. Kita lihat EKG, sayangnya ini yang gambar di sini ini hanya potongan EKG ya. Jadi kita melihatnya pada lead yang ekstremitas, bukan lead prekordial.
Ya, lead ekstremitas itu apa saja? Coba silahkan kalian coba sebut, saya coba dengar lead ekstremitas itu ada 6 apa aja? Ya, silahkan. AVR, AVL, AVF. Ya, oke. Berarti kamu sangat paham ya. Jadi lead ekstremitas itu ada 1, ya, ada 2, 3, biasanya ditulis dengan angka Romawi, kemudian AVR, ya, AVL dan AVF lah ya. Jadi itu saja yang sebentar. Ada enggak ya contoh atau enggak sudah gitu. Jadi kamu apakah kamu bisa menghadapi gambar EKG atau kamu memiliki gambar EKG apapun atau buku yang ada EKG-nya? Kalaupun enggak, coba kamu lihat, perhatikan di sini. Ya, kalau enggak, coba perhatikan ini di gambar A, kotak yang kiri atas. Ya, kotak yang kiri atas. Ini cara menentukan aksis EKG secara sederhana. Lihat dulu pada lead 1 ini. Misalnya lead 1 itu gambarnya EKG-nya begini. Kalau kita melihat lead 1 begini, ini kamu melihat lead 1 ini defleksi gambaran QRS-nya itu ke atas apa ke bawah ini? Yang ini, lead 1 ini, yang di panah saya ini. QRS-nya ke atas apa ke bawah ini? Ke atas, Dok. Atas, Dok. Ke atas, ya, atau sering disebut dia positif. Positif. Ya. Lead 1 itu positif, dia ke atas. Ya. Sedangkan AVF, ya, kita pegang saja 1 sama AVF dulu yang gampang. AVF ini kita lihat, ini QRS-nya ini ke bawah apa ke atas ini? Ke atas, Dok. Ke atas, ya. Jadi 1 itu positif, ya, ke atas kita sebutnya positif, AVF juga positif. Artinya apa? Artinya kalau 1 itu positif, itu dia memberikan arah gambaran, ya, arah gambaran dia 1 ke, berarti arahnya ke sana. Nah, ini kita lihat, ya, arahnya ke sana. Jadi arah vektornya yang ditimbulkan oleh IRS yang positif itu adalah dari sini, dari anggap kalau ini suatu titik nolnya, dia arahnya itu ke sana kalau 1 positif. Ya, ya. Ke kiri, ya, ke kiri, karena ini kalau kita bicara lead ekstremitas itu adalah pada bidang frontal. Jadi pada bidang frontal, ya. Kalian ngerti maksud saya bidang frontal itu gampangnya ketika misalnya seseorang manusia misalnya itu dibelah dari kepala sampai ke kaki, tapi membelahnya wajah terpisah dengan kepala bagian belakang atau perut terpisah dengan bokong. Jadi itu bidang frontal, ya. Ini jadi seolah-olah orangnya berdiri, ya, begitu. Ini arah vektornya itu ke kiri, ya, 1 positif, kembali ke ini. Ya, jadi ini yang positif berarti arahnya ke kiri. Sedangkan AVF yang positif, ya, AVF yang positif itu arahnya ke bawah. Jadi kalau kita lihat kembali ke EKG ini, kita melihat bahwa lead 1 dia positif, AVF dia positif,
berarti dia perjalanan vektornya nantinya adalah arah ke kiri dan ke bawah. Kuadran yang pada arah kiri bawah ini adalah kuadran yang normal. Ya, kalau arah vektor dari aksis EKG itu ke sana, ke mana ini kuadran yang kiri bawah, ya, kiri bawah, ya, ya, jadi kalau digambar itu kanan bawahnya gambar ini ya, jadi ke kanan ya, kalau dengan tangan kita itu kiri. Jadi itu kalau ini disebut sebagai aksis yang ke kanan ya, sedangkan kalau di sini ini aksis dibandingkan dengan aksis normalnya ya, dibandingkan dengan aksis normalnya yang di sini ini adalah aksis ke kiri. Kalau ini ke kanan yang ekstrim ya, ekstrim kanan. Oke, kalian bisa paham apa yang saya sampaikan ini? Insyaallah, Dok. Insya Allah paham, Dok. Ya, paham ya. Jadi paham, oke. Kalau itu berikutnya, ya, berikutnya. Mudah-mudahan nanti makin berjalan ini bisa. Kembali lagi, ya, yang ke sini. Ini kita lihat bahwa kalau yang ini ya, ini kita lihat satunya positif apa negatif ini satu? Satu positif, atau negatif? Satu Positif, Dok. Ya. Satu positif. Positif. Artinya satu positif itu dia ke kiri. Iya, Dok. Satu positif itu dia artinya ke kiri. Kemudian AVF kita lihat ini AVF kemana ini? Ini AVF-nya ini tidak sama dengan gambar di A. AVF-nya positif apa negatif ini? Negatif. Negatif. RS-nya ke bawah, berarti dia negatif. Artinya kalau negatif, ya, arah dari vektor yang akan dibentuk nanti bukan seperti yang pada gambar A, tapi gambar sebaliknya. Ya, jadi tadi yang satu itu arahnya ke sini, ya. Jadi di yang satu itu arahnya adalah di sini ya, di ke sini ya. Kemudian yang AVF-nya arahnya kebalikan dari arah AVF, yaitu ke sana. Jadi vektor yang terbentuk itu nanti pasti ada di bidang sini ya, di bidang antara 0 ini ya, atau ini kalau kita bicara koordinat ya, itu 0 sampai sana, sampai minus 90 ya, atau pada kuadran kiri atas, atau sering disebut sebagai left axis deviation, jadi deviasi aksis ke kiri ya. Ya, paham yang ini? Paham ya? Paham, Dok. Oke, mudah-mudahan ini saya kira paham lah. Kemudian kita yang ketiga ini, yang C lah ya, yang ketiga. Ketika kita sekarang bisa melihat ini kelihatannya bentuk sebaliknya dari yang LAD yang B ya, kita lihat ini lead 1 positif apa negatif ini lead 1? Negatif. Positif, Dok. Negatif ya. Negatif itu artinya dia akan berada di sisi ya, dari angka 0 ini ke arah
sana. Ya. Sebenarnya bisa saja dia misalnya di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sana, atau di sana, atau di sana, ya. Intinya dari daerah sini, dari bidang ini dia ke arah ke sana. Ya, oke, ke sana ya, ke kiri tangan kita atau ke kanan dari dia, dari gambar ini. Sedangkan berikutnya kita lihat yang AVF-nya. AVF-nya apa ini? Positif apa negatif? AVF-nya kita lihat dia Positif. Ya, AVF ini ya, dia tegak ke atas berarti positif. Artinya AVF yang positif tadi ya sudah seperti gambar yang di atasnya di A, itu artinya dia kalau dihitung dari garis ini kan garis 0 ya, atau titik 0, dia pasti ada di daerah sini. Ya, di daerah sini ya, atau di daerah sini. Jadi perpaduan antara satu yang negatif ya, yang di sebelah sana ya, dengan AVF yang positif yang di sebelah sini, ini aksis ini adalah aksesnya dia ada di daerah sini. Jadi vektor yang terbentuk itu dia di daerah kanan. Ya, di daerah kanan. Jadi seringkali di situ disebut nantinya sebagai deviasi aksis kanan atau right axis deviation. Ya, artinya dia ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Jadi kita bisa lihat angka-angkanya ini ya, antara 90 sampai, nah ini kebalikan yang ekstrem RAD ini ya, kita lihat ini satunya negatif, AVF-nya negatif. Satu negatif itu berarti arahnya ke sana, AVF negatif itu arahnya ke sana. Ya, jadi perpaduan dari dua arah ini adalah menghasilkan vektor yang arahnya ke RAD atau ekstrem deviasi ke kanan. Bisa jelas ini? Iya, Dok. Jelas ya, jelas. Nanti kalau kalian tidak jelas, coba kalian berdiskusilah dengan. Ini adalah cara yang sangat sederhana. Kita hanya mengetahui apakah dia normal, deviasi kanan, deviasi kiri, atau deviasi ekstrem kanan. Ya, jadi normal, deviasi kiri, ini ya, yang C deviasi kanan, yang D deviasi ekstrem kanan. Ya, sekarang kita melanjutkan ke yang berikutnya. Itu tadi kita kan hanya mengetahui normal atau deviasi tanpa mengetahui secara tepat berapa derajatnya, aksisnya. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang ini. Nah, ini kelihatannya mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ini. Ini kita akan menentukan secara yang lebih presisi lagi. Ya, jadi oke, karena kebiasaan kita yang banyak, yang sering itu awalnya selalu melihat satu dan AVF. Ya. Yang pertama, coba kita lihat satu ya, satu positif. Artinya ini pasti dia ada di lingkungan sini. Dia pasti ada di ini satu positif ini di sini, ya, di sini, di daerah sini. Ini adalah satu positif. Satu positif ini kelihatannya kalau di sini yang satu positif ini garisnya yang oranye ini ya. Ya. Kalian bisa melihat jelas garis yang oranye, yang berwarna oranye? Bisa. Halo. Jelas ya. Jadi
Iya. Bisa, Dok. satu yang positif itu pada gambar ini diarsir dengan warna oranye ini. Jadi dia ada pada sisi kiri gambar itu, ya, yang diarsir dengan garis-garis oranye. Kemudian, oke, satu jelas ya. Kemudian yang berikutnya, yang AVF supaya kita bisa agak lebih cepat. AVF itu dia diarsir dengan, ya, AVF kan positif ini ya, positif ke AVF ini ya, meskipun kecil ini ya. AVF positif dia diarsir dengan garis berwarna hijau ini ya. Ya ini AVF positif artinya dia di sini ya, daerah-daerah sinilah diarsir oleh garis hijau. Kalau kita menggunakan cara yang pertama tadi, sebenarnya kita sudah mengetahui ini aksisnya normal apa tidak normal? Halo? Aksisnya normal apa tidak normal ini? Normal. Ya, normal karena dia berada di antara 0 sampai 90. Ya. Kalau kita melihat 1 sama AVF, dia itu ada di kuadran normal. Nah, tetapi kita kan ingin menentukan secara lebih presisi lagi. Kita bisa menggunakan yang lain, minta bantuan yang lain. Silahkan kalian minta bantu AVL apa minta bantu 3 dulu. Tapi kita sudah tahu normal. Silahkan pilih. Ya, halo, minta bantu siapa? 3, Dok. Ya, 3. Kita lihat 3 ini. Sorry. Kita lihat 3 ini. Ini istimewa. Untungnya kalian mintanya 3. Saya suka kalau minta 3 ini. 3 ini kita lihat ini. Ini kira-kira gambar ini positif, apa negatif, apa kira-kira 0 itu. Maksud saya 0 itu antara positif dan negatif berimbang. Antara QRS-nya yang kebal, dia itu R, apa S, ya. Itu menurut kalian berapa? Apakah dia positif, apa negatif, apa netral, 0, begitulah. Oke, boleh kalian berpendapat aja. Silahkan bergantian atau jawab aja, jangan takut salah. Atau jangan takut benar. Netral. Netral, ya. Oke lah, saya setuju dengan yang netral. Apa itu artinya netral? Netral itu artinya bahwa ini ada maknanya dan ini mungkin akan berguna untuk kalian, bahwa kalau kita menemui netral ini, bahwa aksisnya ini nanti akan tegak lurus dengan yang netral ini. Ya. Jadi kalau kita menemui di dalam suatu EKG itu ada yang EKG yang sadapan ekstremitas itu ada yang 0 begini. Itu kira-kira dia itu nanti aksisnya akan tegak lurus dengan garis ini. Ya, akan tegak lurus dengan garis ini kira-kira. Ya. Nah, kalau begini, kalau dengan ini mana yang tegak lurus? Kita sudah berjalan ya di sini, ketemu yang tegak lurus kira-kira ke sana apa ke sana kira-kira? Kalau sana coba saya sebut ke arah AVR sana, apa ke arah positif 30 ini yang tegak lurus dengan ini? Milih ke arah AVR minus 150 apa positif 30?
Positif 30 dok. Ya, itu pilihan yang pas. Ya, positif 30 karena kita tadi di Pas awal jadi sudah dulu. sepakat bahwa aksis itu ada di sini. Kalau aksesnya ada di sini, kalau kalian milih 150, kalian salah itu. Ya, yang benar dia ada di sini. Artinya milihnya aksis ini nih. Nah, sekarang sudah tahu kita aksesnya ini nih. Jadi ya, jadi aksesnya kan di sini. Artinya kalau yang di luar ini sudah salah ini. Di luar ini salah ini ya. Yang betul kan antara ini ya. Jadi Iya, kalau Dok. sudah ketemu gini, kita bisa ngira-ngira. Ini kalau gambar ini mungkin ngira-ngiranya 15 atau 20 atau berapapun. Tapi kalau mau lebih tepat, kita bisa minta tolong L ini. Sorry. Kita bisa minta tolong. Wow. Kita bisa minta tolong L ya. AVL kita lihat ini. AVL. Ya, AVL gambarnya positif dia. Ya, dia AVL positif ya, dia karena AVL itu ini ya. AVL kan di sini ya. Positif itu berarti ke sini. Ke sini. Ya oke lah, berarti di antara inilah ya. Jadi di antara 30 0 sampai 30. Jadi AVL itu kan positif ya, kita lihat garis AVL itu kan kira-kira di sini minus 30, sini berarti dia ada di dalam sini, ada di dalam. Kalau AVL di sini diarsir dengan yang biru ini ya, yang biru di sinilah. Biru. Ya artinya memang dia ada di sini. Jadi kalau menurut cara pencarian yang begini, aksis dari EKG ini dia ketemu bolehlah kita menyebutnya 15 atau mungkin 20, tapi kalau gambar begini kita mungkin lebih pas menyebutnya kemungkinan aksisnya antara 0 sampai 30 atau 15 derajat. Itu kita artinya kalian sudah bisa menentukan aksisnya. Ada yang mau tanya dulu mengenai apa yang baru saja kita bicarakan ini sebelum kita nanti melanjut ke yang lain? Belum, Dok. Enggak ya, kalau enggak oke lah. Kalau enggak kita coba kembali ke yang sekarang kita mulai menghitung-hitung ini. Mulai menghitung-hitung atau melihat-lihat agak detail lagi. Ya, mulai melihat-lihat agak detail lagi. Ya, kita sekarang mulai melihat agak detail lagi. Tadi kita mulai ke morfologi ya, morfologi kita lihat sekarang. Ini kita lihat gelombang P sekarang. Sekarang kita melanjut ke gelombang P. Ya. Tadi sudah irama, sudah laju GRS atau heart rate sudah menentukan aksis. Sekarang kita menilai morfologi gelombang P. Gelombang P yang pertama, ya, P yang pertama yang kita nilai itu bahwa gelombang P itu dianggap normal, ya, gelombang P itu dianggap normal apabila lebarnya dia kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 0,12 detik, ya. Dan tingginya kesananya, ya, tingginya itu kurang dari 0,3 milivolt. Yang penting untuk EKG yang normal, ya, dia selalu positif di lead 2, ya, dan selalu negatif di AVN. Ya. Ya, nggih. Ya, mohon maaf ini agak. Jadi
P selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di AVR. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu mengenai P ini? Belum, Dok. Ya, enggak ya. Kalau enggak, kita lanjutkan lagi deh. Nah, kemudian kita melihat PR interval. Ya, nanti kalian baca sendiri apa itu P. Ya, kalau tadi ya supaya kalian paham betul, P itu adalah menggambarkan defleksinya atrium, gitu ya. Kalau PR defleksinya atrium sampai munculnya. Jadi nanti detailnya itu kalian baca. Banyak buku yang bercerita lebih baik lah ya. Jadi PR interval itu diukur dari awalnya gelombang P, ya, awal gelombang P sampai mulainya gelombang QRS. Ini disebut sebagai PR interval ini yang menggambarkan aktivitas dari atrium. Normalnya dia tadi ya, ini kan normalnya tadi seperti gelombang P ditambah sedikit lah. 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Atau 0,12 sampai 0,2 detik. Iya. Biasanya PR interval ini akan tidak normal kalau ada blok-blok atau gangguan dari hantaran impuls. Tapi nanti sajalah ya, nanti sekali lagi kalian memahami maksud dari gambaran-gambaran ini, dari gambaran-gambaran EKG ini, ya dari baca aja. Nanti kalau saya menerangkannya, saya takut terlalu panjang. Nanti tidak cukup waktu kita. Kemudian gelombang QRS, ya ini QRS. Gelombang QRS itu kita sepakati aja lebarnya tidak melebihi 0,12 atau tidak melebihi dari 3 kotak kecil, yaitu yang normal. Tingginya tergantung lead, ya tingginya tergantung lead. Ada yang dia QRS-nya misalnya makin ke lateral, ya, misalnya ke arah V5, V6 gitu, biasanya dia lebih tinggi-tinggi. Tetapi kalau lebih ke arah depan, anterior, depan atau mungkin ke kanan dada kita, dia biasanya justru S-nya yang dalam-dalam. Mengapa demikian nanti kita lihatlah. Ya, jadi gelombangnya QRS terdiri dari 3 ya, Q, R, dan S. Ya, ada penamaannya, tapi saya kira kalian bisa baca nanti banyak tulisan-tulisan itu. Nah ini tadi tingginya gelombang QRS ya. Ini kita lihat di V1 ya, di V1. Ya, kita lihat V1 ini. V1 ini dia kita lihat ini Q, ini R, justru S-nya ini dalam-dalam. Ya, kalian bayangkan tempat kita meletakkan elektroda ini kira-kira di sela interkosta 4 para linea sternalis kanan tadi ya. Dia justru S-nya yang dalam-dalam. Nanti makin ke ini yang V2 ya, yang di seberangnya di linea sternalis kiri ini sudah S-nya kurang dalam. Nanti terus di V3 ya, di antara V2 dan V4 ini sudah tidak dalam lagi.
bahkan mungkin hampir berimbang ini ya. Nah di P4 ini misalnya ini sudah lebih tinggi R-nya daripada S-nya. Makin ke lateral, makin tinggi R-nya daripada S-nya, ini makin ke sana ya, ke P6 makin tinggi. Inilah gambaran normal yang akan sering kita jumpai. Ada yang ngerti kenapa demikian? Ada yang ngerti? Atau mengira-ngira kenapa demikian? Halo? Ya enggak. Kalau enggak sudah. Terus nanti ya ada yang iya, silakan. Karena konduksi dari kanan ke kiri, Dok. Iya. Ya, jadi ini hubungannya dengan konduksi ya, hubungannya dengan konduksi. Jadi prinsip di dalam pembentukan gambar atau rekaman dari EKG ini mengikuti hukum konduksinya. Jadi kalau dia elektroda itu didekati oleh arah datangnya gelombang, ya, elektroda itu didekati oleh arah datangnya gelombang, dia akan memberikan gambaran yang positif. Jadi kalau elektrodanya, ya, yang ini, yang V6 itu kan di SIC5 linia aksiler media, ya, dia jauh di sebelah kiri badan. Ya, gelombangnya kan berasal dari, kalau pacemaker kita itu kan kira-kira di bagian muara, dekat muara bagian belakang jantung, dekat muara apa namanya, vena cava. Jadi dia di sebelah kanan dada. Jadi dia sepertinya datang mendekati, ya, sepertinya dia datang mendekati elektroda yang di V6. Nah, sebaliknya ini ya, kalau yang di V1 dia pada awalnya sepertinya mendekati. Ya, dia V1 kan kita tahu tadi letaknya di di interkosta 4 ya. Linea sternalis kanan. Awalnya seperti didekati, tapi setelah itu sepertinya ini kalau ini dianggap sebagai letak ininya ya, letak elektrodanya itu, sudah itu dia ditinggalkan, dijauhi makin jauh begitu ya. Jadi pertamanya ini sepertinya didekati, kemudian ini dijauhi ya. Kalau ini agak tragis, ini didekati kemudian dijauhi. Kalau ini beruntung, ini didekati terus ya, dia sampai berakhir jadi didekati terus. Oke, jadi itulah yang menjadi jawaban tadi kenapa bentukan gambaran EKG normal di lead prekordial itu memberikan gambaran yang kira-kira begini. Nanti kalian kalau sudah sering-sering melihat EKG akan sering menemui gambaran yang begini. Oke, berikutnya ya, ini mungkin sebagai selingan aja. Ini sebagai selingan aja bahwa karena ini menurut saya juga perlu ya. Jadi ini adalah segmen ST. Tadi sudah P, QRS, kemudian segmen ST. Segmen ST itu diukur dari akhir QRS ya. Harusnya dia normalnya tidak begini. Tidak pula begini nih. Nah, normalnya dia isoelektris. Isoelektris itu artinya kira-kira nanti kalau habis di sini terus ini datar seperti ini, isoelektris, atau mungkin seperti gambar-gambar yang lain tadi ya. Coba kita bisa lihat gambar yang isoelektris kalau misalnya ada. Ya, ini ya. Ini kita lihat itu tadi ya, gambar yang ini.
Ini adalah, ini misalnya P, QRS, ini ST segmennya ini kan ini sama ini dengan ini tingginya sama. Ya, ini dengan ini sama. Itu namanya isoelektris. Ya, namanya isoelektris. Nah, kalau begini, ini bukan isoelektris ini namanya. Kalau yang ini justru segmen ST-nya ini depresi segmen ST. Ini seringkali atau bisa diterjemahkan sebagai suatu gambaran iskemik. Ya. Kalau ini, ya, kita lihat ini, ya, IRS dia langsung berelevasi. Namanya ST elevasi. Jadi ini PQR, S-nya itu naik lagi dia. Atau mungkin ada yang gambarnya begini, belum sampai bawah dia naik lagi. Ini namanya elevasi. Di dalam benak saya yang terekam ketika saya mulai belajar ini, kalau gambaran ini gambarnya kayak huruf M saya gitu. Karena ya, kayak huruf M. Kalau ini biasa, kayak huruf A biasa. Hanya dia lebih ini. Ini saya sering menggambarkan kayak huruf M. Berarti elevasi ini. Kalau M berarti miokard infarktu, jembatan keledainya. Jadi ini menunjukkan, jadi kalian hati-hati nanti kalau menemukan gambar yang begini, nanti kalian mungkin akan belajar dengan Dr. Zulfahmi atau Dr. Alvin mengenai ST elevasi ini, mengenai AMI ya, ini depresi, ini elevasi. Gambarnya akan begini, mirip-mirip ya. Ada yang kesini baru begini, ada yang atau mungkin ya lebih ekstrim lagi, yang hiperakut yang lebih ekstrim. Tapi kira-kira begini. Ini adalah segmen ST. Jadi ingat kalau elevasi itu pada infarksi ya, pada depresi ya, yang terjadi pada iskemik. Ada yang mau tanya mengenai ini? Ya, kelihatannya kita hampir pada akhir waktu. Ya, silahkan kalian kalau ingin tanya atau kita bisa berdiskusi aja mungkin 5 menit atau 10 menit mengenai mengenai ini ya, mengenai apa yang sudah kita ya, adakah ya, silahkan ada yang ingin bertanya, silahkan boleh. Mbak Ikli, ya, adakah yang ingin disampaikan? Malik? Iya, Malik. Apakah yang ingin disampaikan atau mungkin kesulitan selama kita ya, atau Rahma? Mbak Rahma, silakan. Iya, Mbak Fariha, boleh? Laili, Mbak Laili, bi. Atau mungkin apa yang kita dapati selama kita bertemu ini? Buk? Mungkin kalau dari saya cukup ya dok, memang perlu diulang-ulang sendiri lagi sih dok. Ya, ya oke. Saya sangat setuju. Karena saya pun untuk urusan EKG ini mengulang berkali-kali supaya kita paham. Jadi kalian bacalah. Ada buku yang seperti ini. Kalian bisa melihat saya? Bisa dok. Seperti ini. Ya, ini buku seperti ini menurut saya sangat bagus. Saya punya banyak buku untuk EKG, tapi buku ini sangat bagus.
Ini buku edisi kedua, yang pertama itu seperti ini. Hampir sama. Ya, seperti ini. Tapi sebenarnya banyak yang bisa di buku ajar itu kita bisa, ada buku yang karangannya Sutopo, tapi jangan yang pocket. Ya, saya lihat banyak koas itu bawanya buku pocket itu agak sulit dipahami. Ada yang mau bertanya tentang ini? Enggak? Izin bertanya, Dok. Hah? Itu untuk penghitungan heart rate, bagusnya lihat lead yang mana, Dok? Untuk perhitungan heart rate, yang dilihat bagus. lead yang mana? Atau bebas? Dua saja, atau lead manapun bisa. Lead manapun bisa. Jadi kita bisa melihat. Tapi biasanya lead yang lead 2, seringnya lead 2. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Insya Allah cukup, Dok. Cukup ya, kalau cukup. Oke, nanti sore mungkin kita akan belajar menginterpretasi EKG sambil melihat beberapa kelainan yang mungkin tampak jelas, yaitu gangguan irama biasanya. Nanti sore ya? Iya, Dok. Oke, ya wis. Gitu kita akhiri aja ini. Oke, kalau gitu sudah kita akhiri. Terima kasih, mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Salam. Kasih dok. Makasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Ya.